Apakah kamu tahu banyak mitos yang beredar tentang pohon bambu di berbagai negara? Bambu. Kalian sudah pasti tahu kan apa itu bambu? Bambu dikenal sebagai tanaman dan simbol di Asia hingga ada sebuah quotes. Bambu is universally known as the symbol of good fortune. Namun, semua itu berbeda di berbagai negara seperti India, Nepal, Bengal, di mana menanam pohon bambu sangat dihindari karena berkaitan dengan hantu, iblis, atau kematian. Cina yang dikenal sebagai the kingdom of bambu, bambu dikenal di Cina sebagai simbol keberuntungan terkait dengan kekuatan, keberuntungan, kemakmuran, panjang umur, dan lain-lain. Daun bambu digunakan untuk membersihkan rumah karena bambu dipercaya untuk mengusir roh jahat dan menangkal kesialan. Di sana, menanam pohon bambu dapat membawa hal baik tergantung jumlah bambu yang ditanam. Jika satu, itu sama dengan keberuntungan yang baik. Dan hingga menanam 21 batang bambu akan mendapat blessings atau berkah. Di Filipina, dalam mitos penciptaan Filipina, manfaat bambu disebut malaka dan maganda, yang berarti yang kuat dan cantik. Di mana lelaki dan perempuan pertama muncul ketika batang bambu terbelah menjadi dua di sebuah pulau yang dibuat setelah pertempuran kekuatan unsur langit dan laut. Dalam legenda Malaysia, ada kisah serupa mencakup seorang lelaki yang memimpikan seorang wanita cantik yang tidur di bawah tanaman bambu. Dia bangun dan mematahkan batang bambu dan menemukan wanita itu di dalamnya. Di Jepang, kebun bambu biasanya ditemukan di dekat kuil Shinto dan kadang-kadang menjadi penghalang suci melawan roh jahat. Kebun bambu juga biasanya ditemukan di dekat kuil Buddha. Air mancur bambu tradisional Jepang, Sukubanai, dikatakan untuk mewujudkan dan menggambarkan kesucian dan kemurnian, dan juga benih pohon bambu yang dikatakan terikat dengan mitos Phoenix yang sering digambarkan di kesenian Jepang, yang mana hanya memakan benih bambu, tidak seperti di Filipina, Jepang, dan Cina. Di Nepal Tengah dan Kerabari, larangan umum dilakukan pada penanaman bambu, karena jika bayangan bambu jatuh pada seseorang, dikatakan itu akan mengundang roh kematian Yamraj. Dan di negara kita tercinta, Indonesia, ada dua jenis bambu, bambu kuning dan bambu hijau. Bambu kuning di Indonesia terkenal sebagai pembawa keberuntungan, penolak bala, pagar gaib, hingga sebagai jimat. Berbeda dengan bambu kuning yang mendapat reputasi baik, bambu hijau justru sebaliknya. Mendengar kata bambu hijau, orang-orang yang percaya klinik akan langsung mengarahkan pikirannya kepada sosok wewe gombel. Itu karena berdasarkan mitos yang ada, bambu sebagai sarang wewe gombel dan dedemit. Jadi karena itu masyarakat percaya jika ada anak yang bermain di dekat pohon bambu akan menghilang karena diculik wewe gombel. Dan jika kalian update dengan internet, kalian pasti tahu di bulan September tahun lalu ada cerita ojol yang dapat orderan dan akhirnya motornya nyangkut di pohon bambu. Kejadian tersebut bermula ketika pengendara ojol mendapat order di daerah kota Yogyakarta. Ojol tersebut berhenti di depan rumah kosong. Kemudian ada seorang bapak yang hendak pergi ke masjid. Keluar dari sebuah gang. Dia lalu memberhentikan ojol tersebut. Dia meminta abang ojol tersebut mengantarkan seseorang. Belum jelas siapa orang yang diminta antarkan tersebut. Diantarkannya ke pohon bambu paku alam. Ketika mengantar penumpang itu, kejadian aneh dirasakan. Ojol tersebut merasa seperti sedang disenderi es batu. Sangat dingin. Hingga akhirnya saat sudah sampai di sekitar kebun bambu, motor yang dikendarai abang ojol tersebut menyangkut di atas pohon. Sementara si abang ojolnya pukul jam 5 subuh keesokannya ditemukan tertidur pulas di semak-semak penuh rumput. Oke? Bye. Savannah.
Wih, terima kasih guys sudah nonton sampai akhir. Punya pertanyaan? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan so tahu, ayo cari tahu. The beauty of the